Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Training Institute bersama saya, Liao Budi. Pertama kita lihat indeks harga saham gabungan dari minggu yang lalu mencapai resisten yang sudah kita analisa kemarin, dan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan adalah dia berhenti di sekitar resisten, termasuk di kalau yang garis titik-titik ini adalah garis resisten yang trendline yang ada dari penurunan sebelumnya dan sempat breakout ke atas sekitar 5.000 lebih, tetapi dia kembali turun. Nah, pertanyaannya adalah saat ini indeks sedang berada di resisten. Apakah ada kekuatan yang cukup besar untuk bisa membawa indeks menembus area resisten tersebut? Kita lihat pertama kali adalah ke ekonomi kalender. Apa yang akan terjadi pada minggu kedua dan minggu ketiga? Mungkin kita mencoba untuk melihat ada nggak katalis atau sentimen dari ekonomi yang bisa membuat indeks menembus area resisten tersebut. Yang pertama adalah kita mau lihat minggu kedua pada Juni tanggal 8. Itu ada pengumuman tentang cadangan devisa yang diperkirakan bertambah tipis ya, dari sebelumnya adalah 127 hampir 128 miliar menjadi 130,5 miliar. Itu adalah forecastnya atau perkiraan dari para ekonom tentang cadangan devisa yang ada. Sedangkan pada hari Rabu kita akan ada pengumuman penjualan retail. Nah, penjualan retail ini akan memberikan efek yang cukup besar karena kita tahu bahwa lebih dari setengah dari GDP Indonesia itu berasal dari konsumsi dalam negeri. Untuk saat ini terutama lebih kepada konsumsi dalam negeri dibandingkan dengan ekspor, dibandingkan dengan pariwisata maupun migas. Jadi untuk perkiraan retail sales ini itu akan turun dari minus 4,5% menjadi minus 11,8%. Dan saya harus ingatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah data masa lampau. Karena itu sudah terjadi di bulan Mei dan kita hari ini ada di bulan Juni, di mana sudah akan ada pelaksanaan new normal. Dan forecast dari atau perkiraan retail sales setelah bulan Juni ini itu akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Karena di bulan Juli saja kita udah naik ke positif kembali. Teman-teman bisa lihat grafiknya, dari tadinya minus 5 itu sudah mulai diperkirakan akan terus meningkat ke atas. Jadi untuk retail sales ya, untuk penjualan retail kita melihat akan ada peningkatan. Nah, ini yang sedang di price in oleh pasar saat ini. Lalu data apa lagi yang perlu kita perhatikan di minggu kedua? Saya pikir adalah hanya tentang cadangan devisa dan penjualan retail. Yang mungkin akan ada efek yang lebih kuat adalah di minggu ketiga, di mana ada neraca perdagangan diumumkan di sana, ekspor dan impor. Dan kita lihat perkiraan neraca perdagangan untuk bulan Mei itu diperkirakan positif, di mana sebelumnya ada di teritori negatif ya. Dan perkiraan atau forecast untuk kedepannya, kita melihat untuk neraca perdagangan kita masih harus kita katakan bergerak sideways ya. Karena ya kita cukup memaklumin itu di satu sisi karena ekspor kita yang terganggu karena adanya corona ini, sehingga negara-negara tujuan ekspor kita seperti Amerika, Cina, Eropa maupun Jepang itu saat ini memang sedang tidak aktif-aktifnya, dan diperkirakan kedepannya pun akan seperti itu. Ini yang kita bilang sebagai suasana new normal yang ada, karena di negara mereka pun mereka masih sibuk melawan yang namanya corona ini. Oke, selanjutnya di Rabu tanggal 17 Juni itu juga ada report atau laporan tentang penjualan mobil. Nah, kenapa saya menekankan di sini? Karena kita mau lihat ada nggak sih yang kita bisa pricing in untuk penjualan mobil ini, di mana tadinya pada bulan April kemarin itu minus 90,6%. Artinya memang tidak ada penjualan sama sekali, dan diperkirakan pada bulan Mei kemarin penjualan mobil sedikit meningkat. Sebenarnya bukan sedikit juga sih, ini meningkat hampir 70%. Dan kita lihat untuk di bulan Juni diperkirakan akan terus meningkat. Juli, bahkan untuk akhir tahun 2020 sampai awal tahun Januari 2021 itu diperkirakan sudah kembali lagi ke situasi di Januari 2020. Jadi kita lihat apakah ada saham-saham yang kita bisa price in untuk
forecast ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke teknikal daripada indeks harga saham gabungan. Kalau melihat katalis yang ada, apakah ada sebuah sentimen yang memampukan indeks harga saham gabungan untuk bisa menembus area resisten tersebut? Kita melihat area resisten ini adalah area resisten yang cukup kuat, di mana di situ ada resisten dari pergerakan sebelumnya di 4.975. Yang kedua adalah ada resisten daripada trendline sendiri terjadi di situ. Kita mau lihat apakah dari garis Fibonacci pun kita menemukan adanya resisten di situ. Oke, kita melihat memang resisten yang ada itu ada di sekitar 0,38 itu di sekitar 4.840. Berarti itu adalah sebuah resisten juga di situ. Apakah resisten ini mampu menahan pergerakan daripada indeks harga saham gabungan? Karena setelah dia breakout dari area 4.844, maka resisten selanjutnya kita melihat adalah di level Fibonacci yang 50% ada di sekitar 5.131. Jadi kalaupun nanti dia naik, dia berhasil menembus area resisten yang ada saat ini, area resisten trendline maupun resisten horizontal yang terbentuk sebelumnya, kita melihat pergerakannya masih akan cenderung menutupi gap yang ada di area sini. Setelah dia menutupi gap itu, berarti ya paling akan naik sampai ke 5.131. Setelahnya dia mungkin akan pullback kembali untuk menguji support di 4.844. Kalau kuat, berarti dia hanya akan membuat higher low dan mulai naik kembali. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Di minggu ini, minggu kedua, ini akan menjadi penentuan buat indeks harga saham gabungan akan bergerak bullish kembali atau dia akan kembali sideways. Untuk mendapatkan referensi, apakah indeks harga saham gabungan saat ini itu mampu tembus atau dia hanya akan false breakout, setelah itu dia akan turun kembali. Kita lihat referensi kita beberapa indeks global yang ada. Pertama adalah kita mau lihat Dow Jones. Dow Jones kemarin ditutup dengan kenaikan 2,92%. Secara teknikal kita melihat bahwa indeks ada di area resisten yang ada. Mari kita lihat kalau misalnya saya tarik garis Fibonacci-nya, apakah dia juga ada di area resisten tersebut. Oke. Dari garis Fibonacci yang ada kita bisa lihat bahwa penutupan Dow Jones itu ada di area resisten 78,6%. Apakah ini sebuah pertanda bahwa Dow Jones akan kembali koreksi dulu, membentuk higher low lagi atau dia retest kembali ke area 61,8 level Fibonacci yang ada. Setelah itu baru dia kembali bergerak naik untuk pricing in buat laporan keuangan Q3. Apakah dia mampu menembus area tersebut? Dan saya pikir ini adalah sebuah area resisten yang cukup kuat ya. Ada kemungkinan Dow Jones juga akan koreksi. Setelah itu kita melihat bagaimana dengan Nikkei. Nikkei sejauh yang kita lihat saat ini juga dia berada di resisten yang ada. Teman-teman bisa lihat ini adalah area resisten di sekitar 22.863 dan dia memang ditutup di area tersebut. Dan kita coba konfirmasi dengan garis Fibo. Dari level Fibonacci yang ada, kita melihat memang dia sudah breakout dari level 78,6%. Tetapi apakah dia mampu untuk menembus kembali menguji ke area resisten di 24.107, yaitu area di mana itu adalah area tertinggi atau area resisten sebelum terjadi penurunan daripada indeks ini. Yang kita bisa lihat adalah dari dua Dow Jones dan Nikkei, kita memang melihat ada potensi bullish yang ada, tetapi saat ini lebih ke arah potensi untuk koreksi dulu membentuk higher low, baru kemudian bergerak naik kembali. Jadi kalau melihat dari referensi dua indeks ini, Dow Jones dan Nikkei, maka yang kita lihat kembali lagi ke indeks harga saham gabungan adalah kemungkinan atau peluang yang bisa terjadi pada indeks harga saham gabungan adalah dia mencoba untuk breakout dari resisten trendline maupun dari resisten yang ada menuju ke level Fibonacci yang 50% di 5.131, kemudian pullback kembali. Pullback untuk retest kembali, membentuk higher low, dan kemudian bergerak naik. Untuk saat ini, dengan katalis yang ada, dengan sentimen yang ada, dengan keadaan new normal yang ada, kita lebih melihat bahwa pergerakan indeks cenderung akan false breakout, kemudian koreksi. Nah,
Kalau udah melihat bahwa gambaran besarnya dari indeks harga saham gabungan seperti itu, kira-kira saham-saham apa lagi yang bisa kita collect? Di minggu yang lalu, trading idea kita adalah 9 saham dan puji Tuhan, hampir boleh dibilang sebagian besar saham-saham yang ada itu bergerak sesuai dengan rencana kita. Sekarang kita mau lihat saham-saham yang bisa kita koleksi di minggu kedua di bulan Juni ini. Apa saja itu? Saham yang pertama yang saya lihat menarik adalah saham ASA atau Adi Sarana Armada. Adi Sarana Armada, teman-teman lihat di grafik teman-teman, yang garis hitam titik-titik itu adalah garis trendline. Jadi kita melihat bahwa memang pergerakan dari ASA kemarin itu tertahan di garis trendline tersebut, sekaligus itu memberikan kepada kita konfirmasi bahwa ada peluang kita bisa koleksi ASA jika dia melakukan pullback. Pullback ke area sekitar 400 atau 398 sampai 362. ASA juga bisa dikolek jika dia breakout dari sekitar 410 dengan target kita ada di sekitar 540 sampai 580. Itu top loss kita ada di sekitar 310. Yang kedua adalah BBRI. BBRI kita buy on pullback dengan asumsi indeks harga saham gabungan akan koreksi. Jadi kita hanya beli BBRI jika indeks merah. Oke, teman-teman camkan ini. Kita hanya buy BBRI jika indeks merah. Nah, kita mengharapkan BBRI bisa pullback di area sekitar 2.790 sampai 2.950. Itu adalah area yang mau kita beli jika BBRI pullback. Stop loss di 2.640 dan untuk taking profit kita atau target price kita ada di sekitar 3.750 sampai 3.990 atau 4.000. Itu untuk BBRI. Saham yang lain adalah DSNG atau Dharma Satya Nusantara. Saham ini bergerak di bidang kelapa sawit atau perkebunan ya. Jadi yang kita lihat dari DSNG adalah kita buy on breakout. Buy on breakout di 320 sampai sekitar 330 dengan target harga di 360 itu target pertama dan target kedua kita ada di 390 dengan stop loss kita ada di 312. Saham lainnya adalah saham Era Jaya Swasembada. Untuk saham ini saya merekomendasikan teman-teman buy on pullback. Kenapa buy on pullback? Karena kita melihat bahwa memang candle untuk naiknya sudah cenderung kecil. Area sekitar 1125 sampai 1260. Itu ada area pullbacknya dan kita stop loss kalau dia turun di bawah 1125 dengan target harga ada di sekitar 1495 sampai 1500 dan target yang kedua kita ada di sekitar 1800 sampai 1890. Saham yang lain adalah kita memanfaatkan pricing in kita untuk data penjualan mobil di minggu ketiga bulan Juni. Jadi yang kita lihat dari saham-saham yang untuk otomotif kita rekomendasikan untuk teman-teman melihat IMAS atau Indomobil Sukses Internasional. Kenapa kita merekomendasikan IMAS dibandingkan dengan Astra? Astra teman-teman udah tahu dia udah naik cukup tinggi dan IMAS itu masih ada di area-area sekitar bottomnya. Jadi karena dia ada di area sekitar bottomnya, kita bisa melihat dengan sangat jelas di mana stop loss kita harus berada. Jadi untuk IMAS trading plan-nya adalah teman-teman bisa buy on pullback dari 560 sampai 600 dia pullback dulu dari situ dengan stop loss di sekitar 475 atau buy on breakout di sekitar 650 jika dia breakout dengan volume yang cukup tinggi dan lakukan di sore hari. Jauh lebih aman adalah teman-teman menunggu IMAS pullback ke area 560 sampai 600 dengan asumsi bahwa indeks harga saham gabungan hanya akan false breakout dan kemudian kembali turun membentuk higher low. Dengan target harga untuk IMAS ada di 990 sampai target yang kedua adalah di 1280. Saham lain adalah saham INTP. Saham INTP rekomendasi kita adalah buy on pullback. Area buy kita ada di sekitar 11.650. Itu adalah area buy kita dengan stop loss di 10.500 dengan target harga
di sekitar 15.450. Saham terakhir adalah saham Summarecon. Summarecon Agung idealnya sebenarnya kita beli pada hari Jumat kemarin. Karena Jumat kemarin saya sudah sempat rekomendasikan saham ini di alumni-alumni di kelas coaching saya. Jadi untuk trading plan SMRA adalah teman-teman buy on pullback. Buy on pullback akan lebih baik teman-teman bisa collect di sekitar 550 sampai 520. Kalau dia breakdown lebih rendah daripada 520, kita stop loss. Dengan target harga pertama kita ada di sekitar 785 dan target harga kedua kita ada di sekitar 1050 sampai 1100. Reminder dari saya adalah di dalam trading selalu dahulukan resiko, risk before reward. Jadi kelola resiko teman-teman. Perhatikan resiko teman-teman, perhatikan gaya trading teman-teman, dan pilih saham-saham yang sesuai dengan gaya trading teman-teman. Silakan teman-teman bisa analisa kembali trading idea kita untuk minggu ini. Saya juga mau ingatkan buat teman-teman adalah manfaatkan promo early bird dari coaching class di batch 3 ini, di mana kita akan memberikan diskon hingga 1,5 juta atau 25% potongan kepada teman-teman yang mendaftar sebelum tanggal 10 Juni ini. Jadi 10 Juni ini adalah pendaftaran terakhir untuk teman-teman bisa mendapatkan early bird 1,5 juta diskon. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam tim.